Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amalia Putri dengan NIM 444523050 dari kelas 5B jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini, saya akan memberikan penjelasan bahasa baku dalam surat atau email resmi. Nah, bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui sebagai acuan oleh penuturnya, ditandai dengan penggunaan tata bahasa, kosakata, dan ejaan sesuai kaidah yang berlaku. Mengapa bahasa baku itu penting? Yang pertama, sebagai alat komunikasi dalam kegiatan resmi, seperti pengajuan dalam surat lamaran kerja, pengajuan proposal, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menunjukkan profesionalitas atau kredibilitas seseorang. Misalnya, seseorang akan dianggap profesional jika dalam kegiatan resmi menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, dalam persuratan, bahasa baku itu penting agar terkesan resmi. Nah, contoh penggunaan bahasa baku di kehidupan sehari-hari itu kata-katanya seperti hanya, menjawab, merubah, cepat, dan terima kasih. Terus dalam kalimat-kalimat tertentu, penggunaan bahasa baku itu seperti hanya karena aku memiliki satu kesalahan bukan berarti kamu bisa berbuat semaunya. Atau terima kasih sudah menjawab email kami, atau masih banyak lagi. Nah, ini perbandingan kalimat baku dengan kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku seperti aku harap suratnya cepat dibalas. Tapi kalau misalkan dipakai di baku, dijawabnya seperti ini. Kami berharap surat ini segera ditindaklanjuti. Ataupun contoh lainnya seperti terima kasih sudah membalas email kami, tapi kalau misalkan baku itu terima kasihnya dipisah. Jadi terima kasih sudah menindaklanjuti email kami. Dan yang terakhir, yang tidak bakunya itu, maaf, aku nggak baca email kamu. Tapi kalau misalnya dipakai di bahasa baku, jadinya seperti, maaf, saya tidak membaca email Anda. Nah, dampak penggunaan bahasa tidak baku dalam pembuatan email resmi atau surat resmi, penggunaan bahasa tidak baku dianggap tidak sopan dan tidak menghargai orang yang dihubungi. Selain itu, hal tersebut menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas seseorang atau instansi sangat rendah. Misal seperti ini, teman-teman mau mengajukan proposal sponsorship. Nah, tapi di format penulisan email teman-teman menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa teman-teman gunakan untuk berbicara setiap hari yang tidak baku atau bahasa lainnya itu kalimat-kalimat gaul. Itu dianggap tidak sopan kepada yang dituju karena seperti merendahkan instansi yang dituju. Hal tersebut juga akan meningkatkan resiko kesalahpahaman tinggi karena biasanya bahasa tidak baku penuh dengan ambigu, juga melanggar etika dalam berkomunikasi secara resmi atau formal. Nah, seperti apa struktur email resmi? Kalau yang ini, saya menggunakan contoh surat permohonan magang resmi saya ke satu instansi. Yang pertama itu pembukanya di judul sini berikan sub email di emailnya seperti ini contohnya permohonan magang. Nah, diisi suratnya itu diisi pertama pendahuluan kepada yang terhormat, instansi yang dituju, lokasinya di mana. Terus diberikan juga penjelasan perihal surat lamaran email apa yang teman-teman kirim. Seperti aku mengirim mengirim lamaran magang mandiri. Setelah itu dilanjut ke isinya seperti dengan hormat perkenalan nama, terus dari program studi apa, dari universitas apa, terus bermaksud mengajukan permohonan apa. Nah, kalau di sini saya formatnya memberikan penjelasan kenapa saya ingin magang di instansi tersebut. Seperti di sini saya menunjukkan poin-poinnya, terus harapan saya memperoleh apa dari magang tersebut. Ini ada dibikin poin juga. Setelah itu di penutupnya
berikan kalimat permohonan kayak semisal saya berharap dapat berkontribusi dengan pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki, serta belajar banyak hal baru selama masa magang. Saya siap untuk menerima magang yang apabila diperkenankan akan dilaksanakan pada tanggal sekian hingga sekian, serta bersedia mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang berlaku di instansi tersebut. Setelah itu, eh, berikan ucapan terima kasih kepada instansi atau Bapak Ibu yang melihat email tersebut dan menulis kalimat saya berharap dapat menerima tanggapan positif dan kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kemungkinan magang ini. Setelah itu, berikan kalimat penutup lagi, hormat kami, penulis. Nah, jika teman-teman dalam email ini memberikan uh, persuratan atau file surat resmi, teman-teman di isi email ini ditulis uh, izin untuk mengirim file resmi kami yang ada di email ini. Nah, kesimpulannya, bahasa baku itu penting dalam kegiatan atau persyaratan resmi. Bahasa baku penting karena penggunaan bahasa baku menunjukkan profesionalisme kita dalam melakukan sesuatu. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Nah, ini untuk sumber bahasa bakunya yang saya gunakan itu dari ejaan kemendikbud.go.id. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.